Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Gigi Umi Kalsum, peserta Latsar PNS 2022 angkatan 55 kelompok 3 dengan pengampu materi Ibu Yamnur SST MKes. Di sini akan kita bahas lagi tentang core value ASN. Kali ini tentang core value kompeten. Nah, kompeten itu sendiri adalah kemampuan di mana berdasarkan dinamika lingkungan strategis di antara VUCA itu sangat dituntut ASN untuk selalu meningkatkan kompetensi dirinya untuk menghadapi tantangan di era digital. Dan kita tidak lepas dari VUCA, yaitu volatility, uncertainty, kompleks, dan ambigu. Volatility itu sendiri adalah visi yang erat hubungannya dengan perubahan skala besar. Kemudian uncertain itu merupakan sasaran. Kemudian dia kompleks, di mana dalam menghadapi era digital ini tantangan yang dihadapi sangat kompleks dan ambigu, artinya dalam menghadapi sasaran penuh dengan ketidakjelasan. Nah, membahas tentang kompeten tidak lepas daripada panduan perilaku atau kode etik kompeten yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kemudian membantu orang lain belajar, ketiga melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, ASN yang kompeten itu adalah ASN yang mempunyai panduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasi dalam kemampuan perilaku seseorang sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Nah, standar kompetensi ASN itu sendiri terdiri dari kompetensi teknis, ini berkaitan dengan jabatan, profesi, kemudian yang kedua kompetensi manajerial, yaitu ini berhubungan dengan memimpin atau mengelola organisasi, atau ini berhubungan dengan jenjang karir. Yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural yang terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Ini erat kaitannya dengan public speaking, dental health education, atau dengan penyuluhan, atau dengan lainnya. Nah, prinsip pengelolaan ASN itu sendiri kita lakukan dengan sistem merit, yaitu harus memenuhi sesuai kualifikasi kompeten dan kriteria, tidak ada perlakuan diskriminasi. Nah, selanjutnya adalah metode pengembangan kompetensi ASN itu dilakukan dengan terus melakukan pendidikan dan pelatihan. Terus belajar mandiri, baik itu secara learn, unlearn maupun relearn. Nah, bagaimana penerapan core value kompeten ini dalam kehidupan pekerjaan atau OPD sendiri? Penerapan core value kompeten yang di sini saya contohkan integritas, yaitu ahli dalam menangani setiap pasien dengan setiap kondisi penyakit gigi dan mulut. Pada foto ini saya melakukan perawatan kepada pasien sesuai dengan kompetensi saya dan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Baik itu mulai dari posisi ergonomis antara dokter perawat dan pasien, SOP pemakaian APD lengkap, dan SOP penata laksanaan pasien sesuai dengan diagnosis yang sudah ditetapkan dan ditentukan. Nah, contoh yang kedua, di sini pada foto terlihat saya melakukan kegiatan penyuluhan sesuai dengan kompetensi yang saya punya, yaitu penyuluhan tentang cara menyikat gigi yang tepat dan cara memilih makanan yang tidak merusak gigi pada anak-anak TK di tingkat kerja OPD saya bekerja, di mana tujuan saya ini adalah untuk mengurangi angka karies di Indonesia, khususnya di Mendeling Natal dan Kecamatan Bukit Malintang. Selanjutnya saya contohkan mengenai hospitality atau maksimal service. Ini saya contohkan di setiap memberikan pelayanan. Saya sebagai dokter gigi selalu memberikan salam, menyapa dan berusaha membuat pasien nyaman ketika anamnesa maupun ketika melakukan tindakan prosedur kepada pasien, sehingga pasien tidak takut ke dokter gigi dan merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya saya buatkan contoh melalui networking, yaitu terus melakukan dan mengikuti seminar ilmiah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, kemudian melakukan pelatihan dan skill.
Kemudian contoh networking yang lain adalah saya selalu berusaha dan mengikuti dan berbagi informasi dan ilmu pengetahuan antar PDGI dan ID Penyambungan Mandailing Natal, dan membangun kerjasama yang baik antar ilmu dan bidang sehingga menambah wawasan dan jaringan di bidang lain. Artinya di bidang lain dari kedokteran gigi. Kemudian contoh penerapan lainnya yaitu mengenai penguasaan teknologi. Yaitu di sini saya contohkan, saya mengikuti teknologi digital pada aplikasi Turbo, yaitu suatu aplikasi dengan konsultasi gratis, di mana pada aplikasi tersebut pasien boleh konsultasi dengan bebas dan akan diarahkan bila perlu pemeriksaan dan tindakan lebih lanjut. Nah, aplikasi ini adalah salah satu bentuk bakti sosial dokter gigi terhadap kesehatan gigi dan mulut untuk menurunkan angka karies di Indonesia dan juga meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. Dan terima kasih saya ucapkan, semoga bermanfaat.